Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat jalannya sejarah tersebut. Yang pertama yaitu zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara yang ingin menguasai pusat tanaman rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah. Pada tahun 1830 sampai 1870, bangsa Belanda makin meningkatkan jajahannya dengan menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa. Dengan kondisi demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Nah, ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut, yaitu menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tidaklah akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan persatuan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila. Nah, kemudian penduduk bangsa Belanda berakhir tepatnya tanggal 10 Maret 1940. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Dengan tumbuhnya kesadaran atau kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomo. Perjuangan nasional diteruskan dengan adanya gerakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia, dan lain-lain. Yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Kemudian sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji ini diberikan karena Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Pada hari itu juga diumumkan sebagai ketua Dr. K.R.T. Rajiman Widyodiningrat, yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian pada tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Akhirnya, dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ada sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka Indonesia mengambil keputusan sendiri untuk memproklamasikan Indonesia. Bertepatan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945,
di Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar jam 10 WIB. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kelima yaitu masa setelah proklamasi. Setelah masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia masih menghadapi tentara sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Netherlands Indies Civil Administration. Selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah fasis dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat, yaitu pertama maklumat wakil presiden, yaitu menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum habis masa berlakunya, dan yang kedua maklumat pemerintah yang berisi agar rakyat Indonesia mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga maklumat pemerintah tentang perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Nah, keluarnya 3 maklumat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik. Karena sistem demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Akibat penerapan sistem kabinet parlementer, maka pemerintahan negara Indonesia mengalami jatuh bangun sehingga membawa konsekuensi serius terhadap kedaulatan negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula. Bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara ketika itu. Lebih parah lagi, praktek-praktek pemerintah Orde Baru ternyata hanya membawa kesejahteraan yang bersifat semu. Di sisi lain, rakyat banyak dikelabui dengan berbagai program yang mengatasnamakan rakyat. Suatu kebijakan dan tindakan yang dilakukan selalu mengatasnamakan Pancasila. Bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Akhirnya, sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden, Profesor Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian dilakukanlah pemilihan umum yang dipercepat, sehingga benar-benar dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis sesuai dengan pasal 1 ayat 21 UUD 45, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.